bukan kamu yang mencari aku. Video kali ini aku bakal jelasin ke kalian konsep etika dan juga aliran-aliran yang ada dalam etika. Nah, sebelum itu kalian pernah gak sih dengar istilah etika? Pasti pernah dong, tapi tahu gak sih etika tuh artinya apa sih? Nah, jadi istilah etika itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos. Nah, ethos itu artinya tempat tinggal biasa, kandang, padang rumput, kebiasaan, adat, watak, perasaan, dan juga cara berpikir. Adapun secara etimologis, etika itu berarti ilmu tentang segala sesuatu yang biasa dilakukan atau ilmu adat kebiasaan. Kebiasaan hidup yang baik ini dianut dan diwariskan dari satu generasi ke generasi lainnya. Sehingga dalam artian ini, etika itu sama artinya dengan moral. Nah, selain etika, kalian juga pasti pernah dengar kata etiket. Menurut kalian, etika sama etiket itu sama nggak sih? Kedengarannya sama ya, etika, etiket gitu. Tapi ternyata keduanya tuh memiliki perbedaan makna. Walaupun keduanya sama-sama mengatur perilaku manusia secara normatif. Seperti yang udah kita tahu, kalau etika itu sama maknanya dengan moral. Sedangkan etiket itu lebih mengacu pada pengertian sopan santun dan adat istiadat. Kemudian juga asal-usul kata etika itu berasal dari kata ethos, sedangkan etiket itu berasal dari kata etiquette. Nah, kalau etika itu kan lebih mengacu ke filsafat moral yang merupakan kajian kritis tentang baik dan buruk. Sedangkan etiket lebih mengacu pada cara yang tepat yang diharapkan dan serta bisa ditentukan dalam suatu komunitas tertentu. Kita ambil contoh untuk etika itu mencuri. Mencuri kan udah termasuk pelanggaran moral ya. Orang gak akan peduli kamu mencuri pakai tangan kanan atau pakai tangan kiri. Keduanya tetap melanggar moral. Jadi itu udah termasuk etika buruk gitu, etika jelek. Nah, untuk etiket kita ambil contoh makan. Kalau makan itu akan dianggap sopan dan beretika jika menggunakan tangan kanan sesuai dengan budaya kita ya kan. Pakai tangan kanan itu akan dianggap lebih sopan. Kemudian ada beberapa aliran etika yang dikenal dalam bidang filsafat, meliputi etika keutamaan, teleologis, dan deontologis. Nah, kita bahas satu-satu. Pertama itu etika keutamaan atau etika kebajikan. Adalah teori yang mempelajari keutamaan, yang artinya mempelajari tentang perbuatan manusia itu baik atau buruk. Nah, etika ini juga mengarahkan perhatiannya kepada keberadaan manusia.
jadi lebih menekankan pada saya harus menjadi orang yang bagaimana. Adapun beberapa watak yang terkandung dalam nilai keutamaan, yaitu baik hati, kesatria, belas kasih, terus terang, bersahabat, murah hati, bernalar, percaya diri, dan masih banyak lagi. Jadi, etika teologis adalah teori yang menyatakan bahwa hasil dari tindakan moral menentukan nilai tindakan atau kebenaran tindakan dan dilawan dengan kewajiban. Jadi, seseorang yang mungkin berniat baik mengikuti asas moral yang tinggi, akan tetapi hasil tindakan moral itu berbahaya atau buruk, maka tindakan tersebut dinilai secara moral sebagai tindakan yang tidak etis. Etika teologis ini menganggap nilai moral dari suatu tindakan dinilai berdasarkan pada efektivitas tindakan tersebut dalam mencapai tujuannya. Jadi, etika teologis ini juga menganggap bahwa di dalam kebenaran dan kesalahan suatu tindakan dinilai berdasarkan tujuan akhir yang diinginkan. Kemudian ada penggolongan etika teologis, itu ada 3, hedonisme, utilitarianisme, dan eudemonisme. Nah, hedonisme itu adalah tindakan yang mengejar kesenangan pribadi. Sebagai contoh, orang yang suka menghambur-hamburkan uang untuk membeli barang-barang yang tidak penting atau barang-barang mewah demi kesenangan pribadi. Well, if I'm going out, Kemudian utilitarianisme itu bertindak untuk memberikan kebahagiaan terbesar bagi orang terbanyak. Sebagai contoh, seorang pengusaha yang membagikan sebagian hasil usahanya kepada anak-anak yatim piatu, gitu, anak-anak panti asuhan. Kemudian eudemonisme, yaitu mencapai kebahagiaan melalui pertumbuhan pribadi. Jadi sebagai contoh, seorang mahasiswa yang memilih untuk belajar setiap hari demi mengejar IPK yang tinggi untuk perkembangan dirinya sendiri. Dan yang terakhir, etika deontologis. Jadi, etika deontologis adalah teori etis yang bersangkutan dengan kewajiban moral sebagai hal yang benar dan bukannya membicarakan tujuan atau akibat. Kewajiban moral bertalian dengan kewajiban yang seharusnya, kebenaran moral atau kelayakan, dan kepatuhan. Kewajiban moral mengandung kemestian untuk melakukan tindakan. Jadi, pertimbangan tentang kewajiban moral lebih diutamakan daripada pertimbangan tentang nilai moral. Konsep-konsep nilai moral yang baik dapat didefinisikan berdasarkan pada kewajiban moral atau
kelayakan rasional yang tidak dapat diturunkan dalam arti tidak dapat dianalisis. Adapun sumber pustaka yang saya gunakan yaitu buku Pendidikan Pancasila untuk Perguruan Tinggi cetakan 1 2016. Kemudian saya juga mengambil dari internet Komparan.com, teleologi, pengertian, penggolongan, dan contoh penerapannya.